moonlight is shining like the afternoon. Monggo sareng. Halo semuanya, kami dari kelompok Embun ingin mempresentasikan tentang media analog dan media digital. Simak video berikut ya. Halo semuanya, saya Usta. Di sini saya akan menjelaskan tentang broadcasting. Apa sih broadcasting itu? Menarik. Jadi, broadcasting adalah distribusi konten ke audio dan video ke audiens yang tersebar melalui media komunikasi massa, audio atau visual apapun, tetapi biasanya yang menggunakan radiasi elektromagnetik. Proses perkembangannya meliputi pertama media analog dari 1900 sampai 2000. Pada awalnya siaran televisi menggunakan teknologi analog seperti pemancaran gelombang radio analog, produksi dan penyiaran berbasis stasiun televisi. Saat itu radio juga menggunakan teknologi analog untuk penyiaran. Stasiun radio adalah pionir dalam menyiarkan berita, hiburan, dan informasi. Lalu yang kedua berpindah menjadi media digital pada awal 2000-an. Seiring dengan kemajuan teknologi, televisi dan radio analog secara bertahap bertransisi menjadi format digital. Ini meningkatkan kualitas gambar dan suara serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Internet memungkinkan penyiaran konten melalui streaming online. Hal ini memungkinkan pemirsa untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja. Video situs web menjadi sangat populer. Yang ada FTA atau free to air dan OTT atau over the top. Siaran televisi free to air tetap ada, tetapi berdampingan dengan siaran digital yang lebih berkualitas. Layanan OTT seperti Netflix, Amazon, dan Prime Video menyediakan konten on demand yang dapat diakses melalui internet sekarang ini. Ini semua mengubah cara pemirsa mengonsumsi konten televisi dan film. Lalu ada podcast. Podcast menjadi populer sebagai bentuk konten audio and on demand. Produsen konten bisa membuat dan mendistribusikan podcast secara independen. Perkembangan dari FTA TV ke OTT dan kemudian ke podcast mencerminkan pergeseran yang lebih besar dalam cara kita mengonsumsi konten media. FTA TV memberikan dasar bagi media hiburan selama itu. Podcast menghadirkan dimensi audio yang dapat diakses dengan mudah di mana saja, memungkinkan orang untuk menggali topik tentang hiburan maupun tentang masalah yang serius seperti pekerjaan dan bisnis ataupun apapun yang diminati. Live streaming awal 2010-an hingga sekarang, layanan seperti Twitch, YouTube Live, Discord, TikTok, dan Facebook Live memungkinkan streaming langsung video di seluruh dunia. Live streaming telah mengubah landscape industri broadcasting secara signifikan. Ini telah memberikan pengalaman yang lebih langsung dan interaktif kepada pemirsa, serta membuka peluang baru. Kemampuan untuk berbagi momen-momen secara real time telah mengubah cara kita berpartisipasi dalam hiburan, berita, dan banyak aspek kehidupan. Lalu streaming TV pada masa sekarang, layanan streaming TV seperti Roku, Apple TV, dan Google Chromecast memungkinkan pengguna untuk menonton konten melalui internet. Industri broadcasting telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi, dan salah satu perubahan yang mencolok adalah penyebaran layanan streaming TV. Ini telah memengaruhi cara kita mengkonsumsi konten media, serta membentuk ulang industri penyiaran secara keseluruhan, dan menghadirkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan kontrol kepada pemirsa. Ada live casting di masa sekarang. Live casting adalah istilah yang merujuk kepada praktik siaran atau penyiaran langsung melalui platform online seperti situs web, aplikasi seluler, atau media sosial. Ini adalah komponen yang semakin penting dalam industri broadcasting modern, menghadirkan sejumlah manfaat yang signifikan bagi pemirsa dan penyiar. Interaksi langsung, keterbukaan, dan kreativitas kepada pemirsa telah membuka pintu bagi banyak orang untuk menjadi penyiar independen dan menghasilkan pendapatan dari konten mereka. Apa nih yang tahu web series itu? Apaan tuh? Nah, web series adalah produksi konten serial yang didistribusikan melalui internet, seringkali dengan format episode pendek. Web series merupakan salah satu fenomena yang muncul dalam industri broadcasting modern. Ini adalah format serial atau program televisi yang dirancang untuk streaming online melalui internet.
Web series memberikan fleksibilitas, keragaman, dan peluang bagi produsen konten dan pemirsa. Video on demand (VOD) adalah model distribusi konten yang memungkinkan pemirsa untuk memilih dan menonton video atau konten multimedia sesuai keinginan mereka tanpa harus mengikuti jadwal siaran yang telah ditentukan. Perkembangan VOD dalam industri broadcasting telah mengubah cara kita mengonsumsi dan memproduksi konten media. Ini telah memberikan pemirsa lebih banyak kontrol, akses yang lebih mudah, dan berbagai pilihan konten. Streaming video and on demand termasuk layanan seperti YouTube, Netflix, Amazon Prime Video memberikan akses on demand ke ribuan film dan acara TV. Industri 4.0. Penerapan industri 4.0 dalam industri broadcasting adalah suatu evolusi penting yang menggabungkan teknologi digital, otomatisasi, dan konektivitas yang canggih untuk mengoptimalkan proses produksi penyiaran dan pengalaman pemirsa. Industri 4.0 dipandang sebagai perubahan yang mendalam dalam cara bisnis dan produksi dilakukan dan terus membentuk masa depan ekonomi global. Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT memainkan peran yang sangat penting dalam industri broadcasting, membantu penyiaran untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengalaman pemirsa, dan membuat inovasi dalam produksi dan distribusi konten. Internet of Things atau IoT dapat digunakan dalam produksi broadcasting untuk memantau dan mengendalikan perangkat produksi secara lebih efisien. Sensor dan perangkat IoT dapat membantu mengoptimalkan suara, pencahayaan, dan faktor-faktor produksi lainnya. IoT juga digunakan untuk mengontrol perangkat siaran dan memantau dalam produksi dan